Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini berjudul Ketika Tidak Tahu Harus Berbuat Apa. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 bagian terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah ayat yang sangat manusiawi, tetapi juga sangat rohani. Karena di dalam hidup, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pengalaman. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan doa satu kali. Tidak semua keputusan langsung jelas jalan keluarnya. Ada saat di mana kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan yang menariknya, ayat ini bukan diucapkan oleh orang biasa. Tetapi ayat ini diucapkan oleh seorang raja yang takut akan Tuhan, yaitu Raja Yosafat. Saudara, kita sedikit mengenal siapa Yosafat itu. Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Yosafat adalah seorang raja yang, saudara, berani mengemukakan kelemahannya di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita lihat lebih jauh siapa sebenarnya Yosafat itu. Dia adalah seorang raja Yehuda yang dikenal takut akan Tuhan dan mengandalkan doa dalam kepemimpinannya. Yosafat memerintah kerajaan Yehuda sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Raja Asa dan melanjutkan warisan iman ayahnya. Kita lihat sedikit ciri kepemimpinan, ciri utama dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia selalu mengutamakan Tuhan. Yosafat mencari kehendak Tuhan lebih dahulu sebelum bertindak. Dia tidak mengandalkan kekuatan militer semata. Yang kedua, ciri utama kepemimpinan Yosafat, dia mendorong pengajaran firman Tuhan. Dia mengutus para imam dan orang Lewi untuk mengajarkan hukum Taurat kepada rakyatnya. Iman bangsa dibangun oleh firman. Yang ketiga, doa di saat krisis. Dia mengandalkan doa, saudara. Ketika Yehuda diserang musuh yang besar, Yosafat tidak panik. Dia mengajak seluruh bangsa berdoa dan berpuasa. Dan yang terakhir, dia menang dengan penyembahan. Tuhan memberi kemenangan bukan lewat perang biasa, tetapi lewat pujian dan penyembahan. Musuh dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Yosafat. Saudara, kita kembali ke ayat pokok kita. Kita melihat latar belakang dari teks ayat kita.
Pada waktu itu Yehuda sedang menghadapi musuh yang sangat besar. Besarnya bagaimana? Musuh itu gabungan dari beberapa bangsa. Secara manusia jumlah mereka kalah. Jumlah tentara Yosafat kalah. Kekuatan mereka terbatas. Strategi perang tidak menjanjikan kemenangan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yosafat tidak mengandalkan kekuatan militer. Yosafat tidak mengandalkan pengalaman politik. Yosafat tidak mengandalkan relasi dengan bangsa lain. Dia melakukan satu hal penting. Berdoa di hadapan Tuhan bersama seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan 3 sikap iman ketika kita tidak tahu harus berbuat apa. Yang pertama, berani mengakui ketidakberdayaan. Yosafat berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Padahal kalau kita melihat, Yosafat itu adalah raja. Dia punya tentara, dia punya jabatan. Tetapi di hadapan Tuhan, Yosafat berkata, kami tidak punya kekuatan. Saudara, ketika Yosafat berkata demikian, ini bukan kelemahan iman. Ini adalah kerendahan hati iman. Banyak orang jatuh bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena merasa masih sanggup sendiri. Tuhan tidak mencari orang yang sok kuat. Tuhan mencari orang yang jujur mengakui kelemahannya. Yang kedua, berani mengakui kebuntuan. Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Saudara, mengakui dalam tanda kutip tidak tahu itu bukan dosa. Yang berbahaya kalau kita pura-pura tahu. Yosafat tidak berkata kami pasti bisa. Dia tidak berkata kami akan cari jalan sendiri. Dia berkata kami tidak tahu. Saudara, ada banyak orang kehilangan arah karena gengsi. Iman sejati dimulai saat kita berhenti berpura-pura. Kadang Tuhan membiarkan kita buntu supaya kita berhenti bergantung pada diri sendiri. Yang ketiga, memutuskan untuk memandang kepada Tuhan. Yosafat berkata, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah puncak iman Yosafat. Masalah besar tidak disangkal. Ketidakmampuan tidak ditutup-tutupi. Tetapi fokus diarahkan kepada Tuhan. Saudara, mungkin masalah tidak langsung hilang. Tetapi arah hati kita sudah benar. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, hati menjadi tenang, iman dikuatkan, dan Tuhan mulai bertindak. Dan kita tahu kelanjutannya, Tuhan sendiri yang berperang bagi Yehuda. Saudara, ketika pelayanan terasa berat, ketika keluarga menghadapi tekanan, ketika masa depan terlihat gelap, belajarlah seperti Yosafat. Yang pertama, jangan malu berkata lemah. Jangan takut berkata tidak tahu. Dan arahkan matamu kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat doa sederhana tetapi berkuasa. Katakan, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saya memilih percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita selalu tahu jawabannya. Tuhan hanya rindu kita tahu kepada siapa kita harus memandang. Jika hari ini saudara berada di titik, saya tidak tahu harus berbuat apa, itu bukan akhir dari sebuah cerita. Itu bisa menjadi awal mujizat Tuhan. Kenapa saudara?
Karena ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan kita, ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri, di situ Tuhan mulai menyatakan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui keterbatasan kami. Kami tidak selalu tahu jalan yang harus kami tempuh. Tetapi hari ini kami memilih memandang kepadamu. Pimpin langkah kami, kuatkan iman kami, dan nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba mohon belas kasihan Tuhan atas seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang sedang mengalami atau berada di daerah bencana. Kuatkan iman percaya mereka, dan terus nyatakan kemuliaan-Mu dan mujizat-Mu di tengah-tengah keberadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati-Mu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.